Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal kehendak Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami anugerah kasihnya. Apalagi kalau kita memperkatakan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan pengertian akan firman Tuhan, dan jiwa kita akan sehat, karena mental, pikiran, perasaan, dan kehendak kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Kau sungguh baik, Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil namanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oh Yesus, Kau sungguh Yesus. Namamu indah. Oh Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku
Mazmur 99 ayat yang ke-7 dan 8. Dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Orang yang mengalami kasih Tuhan di dalam hidupnya akan menceritakan kasih Tuhan itu kepada orang lain. Dia tidak akan pernah berhenti bersaksi, bercerita kepada banyak orang bagaimana Tuhan mengasihi dia, menolong dia, memberikan jalan keluar yang dibutuhkannya, memberikan akan jalan yang baru ketika dia menghadapi jalan buntu. Mulutnya tidak pernah berhenti berbicara tentang kebaikan Tuhan di dalam dirinya. Pengajaran Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, bahkan disiplin yang dia terima dari Tuhan yang membuat dia semakin dewasa dan semakin mengasihi Tuhan, membuatnya terus bercerita bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan Yesus yang mau berkorban menebus hidupnya itu, Bapa dalam nama Tuhan Yesus itu, Tuhan Roh Kudus sebagai penolong itu adalah Tuhan yang nyata, Tuhan yang melihat, mendengar, merasakan, Tuhan yang ikut menderita bersama-sama dengan dia. Semakin banyak pertolongan dia alami dalam hidupnya, semakin banyak cinta kasih yang dia alami dari Tuhan sepanjang hidupnya, semakin membuat dia terus bercerita dan mengatakan kepada banyak orang, mari alami Tuhan, maka engkau akan mendapatkan bahwa cinta Tuhan itu mengalahkan segala-galanya. Orang yang mengalami Tuhan terus-menerus di dalam hidupnya semakin yakin bahwa Tuhan itu bisa diandalkan, bahwa Tuhan adalah jaminan masa depannya, bahwa Tuhan adalah jaminan untuk masa kekekalan hidupnya. Dan kali ini kita akan belajar dari Yosua, hamba Musa, yang menerima akan tongkat estafet untuk memimpin orang-orang Israel memasuki Kanaan. Yosua mengalami penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, didikan dari Tuhan, kebaikan Tuhan. Yosua melihat Tuhan dengan mata kepalanya sendiri. Dia melihat bukti bahwa Tuhan itu Tuhan yang pantas dipercaya dan layak diandalkan. Yosua pasal yang ke-21 ayat 43 sampai 45. Perikop ini berjudul keamanan di negeri yang dijanjikan Tuhan. Ayat 43. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Yosua 21 ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Di zaman Yosua, penggenapan Tuhan janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub dan Israel, keturunan Yakub ini digenapi menjadi kenyataan. Mereka menduduki tanah Kanaan, mereka menang atas bangsa-bangsa asli yang menduduki Kanaan. Mereka diberikan keamanan oleh Tuhan. Mereka memiliki kota-kota yang tidak mereka bangun. Mereka memiliki kebun, tanah pertanian, peternakan yang mereka tidak bangun dari awal.
Janji negeri yang berlimpah susu dan madu mereka sudah dapatkan. Dan dari Yosua pasal 21 ayat 45 ini sesuatu yang luar biasa digenapkan Tuhan dalam diri mereka. Saya ulangi sekali lagi. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Ketika kita mendengar akan kesaksian orang Israel di zaman Yosua ini, hati kita ini berseru-seru, Tuhan, aku ingin semua yang Engkau janjikan di dalam hidupku terpenuhi. Apa yang baik yang Engkau janjikan dalam hidupku, semuanya terpenuhi. Kita menginginkan mengalami hal yang sama yang dialami oleh orang Israel. Tetapi mari kita perhatikan bahwa itu didapat mereka bukan dengan duduk manis. Itu didapatkan mereka dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatan. Kemudian mentaati akan langkah demi langkah yang diperintahkan Tuhan dalam hidup mereka, melatih diri untuk berperang, kemudian maju berperang dengan iman, dengan percaya bahwa Tuhan menyertai dan memberikan mereka kemenangan. Di tanah Kanaanlah mereka belajar untuk menabur, kemudian mengerjakan akan tanah, kemudian menuai pada waktunya. Tidak seperti 40 tahun di padang gurun di mana mereka hanya menerima mana yang daripada Tuhan. Di tanah Kanaan mereka mulai mengambil bagian, mulai mengusahakan, mulai bekerja, mulai menanam, mulai menyiapkan segala sesuatu. Dan Tuhan memberkati mereka sehingga mereka mendapatkan keamanan dan mendapatkan negeri penuh susu dan madu. Perhatikan bahwa orang Israel mendapatkan semuanya itu dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mentaati akan setiap perintahnya, melatih diri dengan keterampilan hidup dan berperang menghadapi musuh, dan penyertaan Tuhan yang membuat mereka menang. Tanah Kanaan tidak dihadiahkan dengan mudah kepada orang Israel. Tanah Kanaan harus dihadapi dengan mengasihi Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, berperang atas musuh yang ada di sana, kemudian Tuhan membuat orang Israel menjadi pemenang. Yosua tahu bahwa kunci dari keberhasilan orang Israel adalah mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan. Sehingga ketika dia berbicara kepada bangsa itu, dia tetap menekankan mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mari kita perhatikan apa nasihat Yosua kepada bangsa Israel ini. Yosua pasal yang ke-22, mulai ayat yang pertama. Lalu Yosua memanggil orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye yang setengah itu, dan berkata kepada mereka, kamu telah memelihara segala yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, dan telah mendengarkan perkataanku dalam segala yang kuperintahkan kepadamu. Kamu tidak meninggalkan saudara-saudaramu selama waktu ini sampai sekarang, tetapi kamu setia memelihara perintah Tuhan Allahmu kepadamu. Tetapi sekarang Tuhan Allahmu telah mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Oleh sebab itu, pulanglah ke kemahmu, ke tanah milikmu yang telah diberikan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu di seberang Yordan. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Di dalam Yosua pasal yang ke-22 ayat yang ke-5 dikatakan, lakukanlah itu dengan sangat setia
perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut segala yang dijanjikannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Yosua mengalami keberhasilan dalam hidupnya memimpin orang Israel yang sumbernya adalah mengasihi Tuhan, mentaati Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, berbakti kepada Tuhan. Yosua tahu bahwa kunci keberhasilan hidupnya adalah mengasihi Tuhan dan berbakti kepadanya. Dan itu hal yang terus ditekankan, karena itu kunci dari keberhasilan orang-orang Israel. Sehingga dalam pesan terakhir perpisahannya dengan bangsa itu, di dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-14 dikatakan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Di dalam pesan terakhirnya di hadapan bangsa Israel, Yosua tidak memaksa. Dia tahu kuncinya adalah Tuhan, dan mengasihi Tuhan juga diwujudkan dengan beribadah dengan setia kepada Tuhan. Dia meminta orang-orang Israel untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan yang menyelamatkan mereka keluar dari tanah Mesir. Dan dia menetapkan satu keputusan untuk keluarganya, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ketetapan hati Yosua ini terjadi karena pengalamannya dengan Tuhan. Orang yang mengalami kasih Tuhan di dalam hidupnya akan memiliki ketetapan yang semakin kuat untuk mengasihi Tuhan, beribadah kepadanya, berpaut kepadanya, berbakti kepadanya. Mari belajar dari Yosua. Dia yang mengalami Tuhan, dia yang mengalami cinta kasih Tuhan, berseru-seru kepada orang Israel untuk terus dengan sangat setia mengasihi Tuhan dan menetapkan tekad untuk terus ikut Tuhan selama-lamanya. Mari alami Tuhan dan mari percaya kepadanya. Mari tetapkan untuk mengasihi Tuhan, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti padanya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kita. Mari alami Tuhan semakin nyata dalam setiap hari perjalanan hidup kita. Sementara kita merenungkan firman Tuhan, kemudian hati dan pikiran kita penuh dengan beban masalah dan keinginan, maka masalah dan keinginan itu akan lebih kuat berbicara kepada kita, bukan kebenaran Tuhan yang berbicara kepada kita. Berbeda kalau hati kita tenang menginginkan Tuhan, pikiran kita penuh dengan kebenaran Tuhan, dan keinginan tidak mengendalikan kita. Maka keadaan ini akan membuat kita mudah mendengar suara Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka Tuhanlah yang menjadi petunjuk jalan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembalaku yang baik. Buatlah hatiku selalu melekat kepadamu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bawalah aku menjalani hidup sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya,
tetap semangat. God bless.